Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan nama saya Yazid Reza Tama, NIM 19240077, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dalam mengemban tugas pada mata kuliah metode penelitian ilmu Al-Quran dan Tafsir pada topik 11, 12, dan 13. Judul penelitian saya yaitu tradisi pembacaan surat Al-Waqiah sebelum sholat duha, studi sosiohistoris di Pondok Pesantren Asy-Syidiqiyah 2 Batu Ceper, Tangerang. Kita lanjut ke bab pertama, kependahuluan. Ada latar belakang. Itu living Al-Quran adalah sebuah tradisi yang sudah berjalan dalam jangka waktu tertentu, dan tradisi itu pun berkaitan dengan makna yang diberikan oleh masyarakat terhadap Al-Quran dan bagaimana makna tersebut diaktualisasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lalu dalam penelitian ini penulis akan mengkaji tradisi pembacaan surat Al-Waqiah yang sangat familiar dipraktikkan pada pagi hari di Pondok Pesantren Asy-Syidiqiyah 2 Batu Ceper, Tangerang. Dan di pondok ini pun para santri diwajibkan untuk mengikuti tradisi pembacaan rutinan surat Al-Waqiah sebelum sholat duha tersebut agar bisa mengamalkannya dalam kehidupan kesehariannya, dan dengan menggunakan pendekatan historis, yakni bagaimana mengetahui sejarah suatu peristiwa dengan menggunakan sumber data dari saksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu ada rumusan masalah. Dalam proposal penelitian saya mengambil sebuah rumusan masalah, yaitu yang pertama, ada dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana sejarah munculnya tradisi pembacaan surat Al-Waqiah pada pagi hari di Pondok Pesantren Asy-Syidiqiyah 2 Tangerang. Lalu yang kedua, bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi pembacaan surat Al-Waqiah pada pagi hari di Pondok Pesantren Asy-Syidiqiyah 2 Tangerang. Itu adalah rumusan masalah dalam proposal penelitian saya. Lanjut ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu ada dua juga. Yang pertama untuk mengetahui sejarah munculnya tradisi seperti jawaban dari pertanyaan dari rumusan masalah saya. Dan yang kedua untuk mengetahui prosesi pelaksanaan tradisi pembacaan surat Al-Waqiah pada pagi hari di Pondok Pesantren Asy-Syidiqiyah 2 Tangerang. Lalu manfaat penelitian yang saya buat dalam proposal penelitian saya dalam secara teoritis atau akademik, yang pertama adalah mampu memberikan sumbangsi keilmuan terutama dalam bidang kajian living Al-Quran. Lalu yang kedua, bisa menjadi rujukan untuk kajian-kajian berikutnya dalam fenomena pengaplikasian Al-Quran di masyarakat maupun di kelembagaan. Itu manfaat penelitian secara teoritis ataupun secara akademis. Lalu yang kedua secara praktis, yaitu ada dua juga, membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinteraksi dengan Al-Quran serta menumbuhkan sikap selektif kita. Kita lanjut. Penelitian terdahulu saya penulis mengambil penelitian terdahulu ini ada 4 dan jurnal semua,
Yang pertama itu studi living Quran, tradisi pembacaan surat Al-Waqiah di Pondok Pesantren Darul Falah Tulungagung yang ditulis oleh Ahmad Basit Salafuddin pada tahun 2021. Analisis rutinan pembacaan surat Waqiah setelah sholat subuh yang ditulis Juli Dwi Rudianto tahun 2020 dan seterusnya. Lalu dalam proposal penelitian saya mempunyai kerangka teori. Kerangka teori saya di antaranya ada tradisi. Jadi menurut Fong dan Wagnalls, istilah tradisi yang dimaknai sebagai pengetahuan atau doktrin atau kebiasaan yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampaian doktrin. Lalu menurut Kennedin, tradisi ini dilihat dari aspek benda materialnya. Maksudnya apa? Benda materialnya yaitu benda material yang menunjukkan dan mengingatkan kaitan khususnya di kehidupan masa lalu. Lanjut kerangka teori saya yang kedua yaitu Al-Waqiah, surat Al-Waqiah. Yaitu surat Al-Waqiah merupakan surat ke-56 yang turun di kota Mekah dan turun sebagai bentuk pembelajaran kepada makhluk Allah agar senantiasa untuk meningkatkan ketakwaannya. Lalu kerangka teori saya yang ketiga, istilah pondok pesantren. Secara etimologi, ya pesantren berasal dari kata santri yang diimbuhi dengan pe dan diakhiri dengan an. Memiliki arti sebagai murid. Lalu menurut Imam Zarkashi, pesantren itu apa sih? Pesantren itu menurut Imam Zarkashi yaitu lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, kiai sebagai tokoh sentralnya, masjid sebagai pusat kegiatannya, dan pengajarannya adalah agama Islam yang berada di bawah naungan kiai dan diikuti oleh segenap santri. Lalu lanjut, kerangka teori saya yang terakhir adalah studi sosiohistoris dalam kajian living Al-Quran. Tentu kita sudah tahu living Quran merupakan studi tentang Al-Quran yang tidak bertumpu pada tekstualitas Al-Quran, melainkan studi tentang fenomena sosial yang berangkat dari kehadiran Al-Quran di wilayah dan waktu tertentu. Itu living Quran. Kajian living Quran pun mencoba untuk menelaah fenomena, menganalisis fenomena sosial berkenaan dengan praktek keagamaan dalam bermasyarakat atas pemahamannya dalam memahami Al-Quran. Lanjut ke metode penelitian. Jenis penelitian yang saya pakai dalam menulis proposal penelitian ini yaitu kualitatif dan dengan pendekatan historis dan sosiologis melalui sumber data yang data primer dan data sekunder dan dengan metode deskriptif analisis. Pembahasan terakhir yaitu sistematika pembahasan. Yang dimana bab pertama ini ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan pun ada isi-isi yang dijelaskan di dalam bab 1, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan. Lalu bab kedua dalam proposal penelitian saya ada tinjauan pustaka, ada kerangka teori, yaitu yang tadi coba saya jelaskan, ada tradisi Al-Waqiah,
istilah pondok pesantren, lalu studi sosiohistoris dalam kajian Nifing Quran. Lalu yang ketiga, bab 3 ada metode penelitian yang tadi saya bahas, sempat saya singgung. Ada jenis pendekatan, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, maupun metode pengolahan data. Dijelaskan pada bab 3. Lalu pada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Jadi hasil pembahasannya intinya adalah bagaimana sejarah munculnya tradisi pembacaan surat Waqiah sebelum sholat duha di Pondok Pesantren Asyidikiyah 2, Tangerang, Batu Ceper. Lalu pada bab kelima penutup, ada penutup, dan dalam penutup pun ada kesimpulan dan saran. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.